Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kastur SH SPD MPD, yang saya hormati Bapak Burasin SPD MPD, beserta Bapak Ibu Dewan Guru. Tak lupa juga teman-temanku yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliaulah kita dibimbing dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang dengan ajaran agama Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan berpidato tentang bersih dan hijau di lingkungan sekolah. Lingkungan merupakan tempat di mana kita bisa melakukan segala aktivitas kita. Lingkungan juga tempat yang paling sering kita kunjungi. Bukan begitu? Untuk itu, kita harus menjaga lingkungan sekitar kita supaya terhindar dari penyakit. Karena penyakit itu datang dari lingkungan yang kotor dan tidak terkondisikan. Para hadirin yang berbahagia, pernahkah kita memotivasi diri kita sendiri untuk hidup lebih sehat di masa pandemi sekarang ini? Dimulai dari hal kecil saja, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Jika dari hal kecil itu saja kita tidak sadar untuk melakukannya, maka hal ini akan berkelanjutan terus-menerus. Lingkungan yang sering kita kunjungi adalah lingkungan sekolah. Bagaimana jika lingkungan sekolah kita bersih dan hijau? Bukankah kita senang untuk tinggal di sekolah? Bukankah kita menjadi semangat untuk belajar? Namun, jika sebaliknya, lingkungan sekolah kita kotor, banyak sampah berserakan, dan tidak ditanami pohon pula, apakah kita akan nyaman tinggal di sekolah? Apakah kita akan semangat belajar? Itu semua tergantung kepada kita masing-masing. Pada masa pandemi sekarang ini, kita perlu menjaga lingkungan sekitar kita. Karena kita tidak tahu apakah tempat itu bersih, apakah tempat itu kotor. Banyak berjuta-juta kuman, virus, bakteri, atau bahkan mikroorganisme yang ada di lingkungan-lingkungan tersebut. Pemerintah sudah memberikan izin untuk melakukan aktivitas kembali seperti semula setelah 4 bulan lockdown, yang sekarang istilahnya adalah new normal. Pada masa new normal ini akan banyak orang yang saling bertemu. Untuk menjaga itu, kita harus menjaga lingkungan kita supaya terhindar dari virus-virus berbahaya itu. Lingkungannya bersih akan memperkecil peluang bagi virus, bakteri, atau bahkan mikroorganisme
untuk menyebar. Banyak orang yang kalau sudah membersihkan lingkungan tersebut, tapi dia tidak mau menjaganya, maka lingkungan tersebut akan kotor kembali. Berkaitan dengan pandemi sekarang ini, kita bisa melakukan pencegahan seperti kita harus memakai masker kapanpun dan kemanapun. Ingat, kapanpun dan kemanapun. Yang kedua, kita bisa menggunakan hand sanitizer atau kita sering cuci tangan menggunakan sabun. Yang ketiga, kita harus berjaga jarak satu sama lain untuk mencegah penyebaran virus yang semakin cepat. Dan yang keempat adalah kita tidak boleh bersentuhan. Jika semua itu kita lakukan dengan disiplin, insya Allah kita semua akan selamat dari virus yang berbahaya tersebut. Jika lingkungan sekolah kita sudah bersih, maka ingat kita perlu dan sangat perlu untuk menjaganya. Menjaga lingkungan bukanlah hal yang sangat sulit, bukan begitu teman-teman? Maka dari itu kita perlu tegakkan di lingkungan sekolah kita semenjak saat ini. Jangan malu untuk berbuat baik. Jangan malu untuk membuang sampah pada tempatnya. Jangan malu untuk membersihkan lingkungan kita. Karena semua itu penting bagi kesehatan kita. Jenis-jenis sampah bisa digolongkan menjadi 3, yaitu sampah basah, contohnya sisa-sisa makanan, buahan, sayuran. Sampah kering, contohnya plastik, daun kering, kaca. Dan yang ketiga adalah sampah B3. B3 adalah bahan beracun dan berbahaya, seperti baterai, pestisida, dan lain-lain. Setelah kita bisa menggolongkan karakter-karakter sampah, kita juga perlu untuk menanam tanaman. Seperti kita bisa menanam tanaman pelindung, kita bisa menanam tanaman hias supaya untuk memperindah lingkungan sekolah kita. Selain untuk memperindah, tanaman juga bisa menyerap karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen yang tentunya bisa memperlancar pernapasan kita, sehingga kita bisa nyaman dengan udara yang segar. Selain untuk penghijauan, kita juga harus ikut serta dalam pelestarian dan perlindungan serta perawatan tanaman. Para hadirin yang berbahagia, marilah kita menjaga lingkungan sekolah kita supaya kita menjadi nyaman dan semangat untuk belajar. Untuk itu, saya harap teman-teman sadar akan pentingnya menjaga lingkungan sekolah. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi